Halo, selamat datang di video Talking with Desi. Saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Bisnis kali ini kita akan membahas mengenai 7 ide bisnis kuliner yang dijamin laku dan cocok banget di masa pandemi. Plus, ide bisnis yang ketujuh adalah ide bisnis kuliner yang masih jarang banget ada di Indonesia. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum masuk ke daftar ide, saya mau kasih pertimbangan nih. Kenapa sih bisnis kuliner rumahan ini peluangnya bagus banget? Nah, yang pertama adalah karena memang bisnis kuliner ini tuh gak ada matinya. Selama orang hidup ya pasti butuh makan dong. Ada orang yang jago makan tapi gak bisa masak. Nah, itu target konsumen. Orang bisa masak pun pasti ada kalanya butuh beli makanan atau minimal cemilan supaya gak bosen. Itu juga target konsumen. Jadi, secara general, bidang bisnis kuliner ini target konsumennya luas banget dan peluang usahanya juga besar banget. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya, orang tuh jadi makin takut bepergian untuk belanja bahan makanan atau sekedar makan di kafe dan restoran. Belum lagi kalau mereka harus sekolah dan kerja secara online. Pasti bosen banget di rumah aja. Jadi pelariannya ya paling-paling ke makanan atau cemilan kan? Apalagi saat jurang resesi ekonomi di depan mata, semua orang jadi nahan duit untuk belanja kebutuhan non-pokok. Jadi, memulai bisnis kuliner rumahan juga masih tergolong pilihan bisnis yang aman dan bisa menguntungkan untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita langsung aja bahas mengenai 7 ide bisnis kuliner apa sih yang pasti laris manis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like dong supaya saya makin semangat nih bikin video-video bermanfaat lainnya. Ide bisnis kuliner yang pertama adalah kopi botolan. Bisnis ini memang lagi tren banget sih, soalnya kan banyak ya kafe yang tersendat karena pandemi ini. Dari larangan dine-in saat PSBB, sampai masyarakatnya yang jadi enggan untuk nongkrong di kafe. Sedangkan, kopi adalah teman setia bagi sebagian banyak orang. Malah ada yang bilang, mending gak makan daripada gak ngopi. Hati-hati asam lambungnya naik ya. Ditambah, kalian juga bisa loh berekspresi dengan coba membuat berbagai varian kopi atau campurannya. Mulai dari kopi gula aren, kopi alpukat, kopi es krim, kopi regal, dan masih banyak lagi yang bisa dikreasikan menjadi produk kopi yang unik dan enak. Selain variatif, bisnis kopi botolan ini juga dilirik oleh banyak calon konsumen karena kemasannya yang menarik, baik dari bentuk botolnya, stiker labelnya, sampai nama-namanya. Bahkan cenderung lebih murah dibanding kopi di kafe, karena ada juga pilihan botol literan yang bisa dijadiin stok buat anak kosan. Nah, cara memulai bisnis kopi botolan ini juga gampang dan gak butuh modal yang terlalu besar kok. Yang penting kalian mulai dulu aja dengan riset produk supaya bisa membuat varian kopinya. Rasanya bukan cuma harus unik, tapi juga harus enak dan bisa diterima oleh lidah banyak orang. Habis itu mulai deh cari supplier bahan-bahan kopinya yang sebelumnya sudah kalian pastiin dulu nih ketersediaan stok dan kualitas barangnya. Next, elemen yang gak kalah penting kalau kalian mau bikin bisnis kopi literan yang sukses adalah mempersiapkan packaging atau kemasan botolnya yang unik dan menarik, supaya bagus kalau difoto dan dipromosikan. Terakhir, setelah produk udah jadi, jangan lupa promosiin melalui sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Jual juga di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga daftarin di GoFood atau GrabFood ya, supaya peluang penjualannya juga makin banyak. Lanjut ke ide bisnis kedua yaitu frozen food. Kenapa? Karena ini bisa dijadiin lauk yang simple banget dan bisa juga dijadiin sebagai camilan. Pilihannya juga beragam banget, mulai dari bakso, sosis, nugget, lauk bento, kebab, donat, pisang coklat, nugget mozzarella, dan masih banyak lagi variannya yang murah meriah dan juga enak. Ini sih dari anak-anak sampai orang dewasa juga bisa banget jadi target konsumen kalian. Peluang mereka untuk repeat order juga tinggi loh, asal Anda bisa menyediakan produk yang variatif, bisa menjaga kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kecepatan pengiriman. Nah, sekarang gimana caranya untuk berbisnis frozen food ini? Yang paling utama yang mencari supplier frozen food tangan pertama. Biasanya memang harus mengambil dalam jumlah banyak supaya harganya bisa lebih murah.
Terus kalian juga butuh menyiapkan tempat pendingin atau chillernya. Tapi ingat, usahakan dipisah dari kulkas pribadi supaya bisa menampung lebih banyak produk dan gak merusak aroma atau bentuk dari produk yang mau dijual. Nah, produk frozen food ini bisa kalian jual melalui e-commerce atau jual melalui GoFood dan GrabFood. Kalian juga bisa loh melakukan promosi di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Next, ide bisnis kuliner rumahan lainnya yang cocok banget di masa pandemi adalah paket daging grill dan shabu-shabu. Untuk sebagian orang yang doyan makan, fenomena COVID ini nggak boleh jadi halangan dong untuk mereka bisa pesta daging grill atau shabu-shabu. Kalau biasanya mereka harus makan di restoran grill, sekarang mereka bahkan rela beli wajan grill sendiri supaya nggak perlu keluar rumah. Nah, makanya cocok banget kalau kalian memulai bisnis paket daging grill dan shabu-shabu yang bisa langsung mereka masak sendiri tanpa harus repot beli daging di pasar dan dipotong tipis-tipis. Sama seperti bisnis frozen food, memulai bisnis ini juga membutuhkan modal pendingin makanan beku atau chillernya. Platform pemasarannya juga bisa beragam melalui e-commerce, media sosial, atau ojek online. Lanjut lagi ya, kita ke ide bisnis yang keempat, yaitu aneka sambal kemasan. Nah, ide bisnis ini paling cocok untuk para pecinta makanan pedas, orang yang gak mau ribet bikin sambal, atau anak kosan yang mau makan irit tapi tetap enak. Bisnis aneka sambal ini juga memungkinkan kalian untuk berkreasi menentukan rasa dan varian sambalnya. Misalnya sambal bawang, sambal teri, sambal ijo, dan masih banyak lagi inspirasi sambal dari Sabang sampai Merauke yang bisa kalian buat. Kemasannya juga nggak perlu ribet, bisa kalian masukin ke toples kaca, toples plastik, atau plastik seal. Yang penting rasanya harus enak, banyak varian, dan kemasannya menarik, pasti laku keras. Jangan lupa juga gunakan berbagai platform online untuk mempromosikannya. Next, ide bisnis kuliner rumahan kelima yaitu rice bowl. Rice bowl ini banyak disukai calon konsumen karena varian lauknya yang bisa macem-macem banget. Mulai dari telur kecap, chicken katsu, beef teriyaki, chicken salted egg, sampai salmon mentai yang lagi hits banget. Intinya ini menu porsi satu orang untuk sekali makan dengan beragam pilihan lauk. Jadi cocok banget untuk yang gak mau ribet masak, tapi mau gonta-ganti menu makanan enak dan murah setiap hari. Yang harus banget diperhatikan sebelum memulai bisnis ini adalah riset menu dan kemasan yang menarik. Karena pemasaran produk ini sangat mengandalkan visual produk yang bagus sehingga dapat menggugah selera makan. Calon pelanggan biasanya mencari rice bowl melalui layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Tapi kalian juga harus membangun brand di sosial media agar lebih banyak orang yang mengetahui bisnis rice bowl kalian. Sekarang kita masuk ke ide bisnis kuliner keenam yang cocok banget dijalankan saat pandemi, yaitu dessert dan cemilan. Ini bisa jadi temannya para pecinta dessert dan para pekerja atau pelajar yang bosan karena harus beraktivitas dari rumah. Karena nggak bisa jalan-jalan atau berlibur, otomatis hiburannya selama di rumah ya nggak jauh dari gadget dan jadi gampang lapar atau kepengen ngemil. Kalian bisa coba nih berkreasi dengan cemilan seperti kue kering, jar cake, keripik pedas, nugget pisang, sosis bakar, dan lain sebagainya. Asal kalian bisa sediakan produk cemilan yang murah meriah tapi banyak pilihannya, pasti deh konsumen kamu juga seneng belanja. Masuk ke ide bisnis yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu dan juga cukup berbeda dari ide bisnis lainnya, yaitu paket bahan makanan sekalian resep dan cara masaknya. Ide bisnis ini mungkin belum banyak orang yang melakukannya di Indonesia, tapi di luar negeri bisnis jenis ini sudah booming banget loh. Jadi, sistemnya tuh kalian menyediakan paket bahan makanan sesuai dengan resepnya. Misalnya, paket sop ayam. Ya kalian sediakan daging ayamnya, sayuran sopnya, dan juga panduan resep cara membuatnya. Biasanya pilihan porsinya ada yang untuk 1-2 orang atau untuk 3-5 orang. Nah, kenapa bisnis ini cocok banget dijalankan saat masa pandemi dan berpotensi bagus juga untuk jangka panjang? Karena semakin banyak kaum milenial yang jago bikin bisnis dan mengejar karir, jadi lupa deh untuk belajar keterampilan memasak. Atau banyak juga yang menganggap masak itu hal yang sulit dan ribet. Nah, di masa pandemi kayak gini, banyak orang yang ekstra hati-hati kan dengan apa yang mereka makan. Jadi kadang mereka was-was gitu kalau harus beli makanan mateng atau yang sudah jadi.
Tapi lebih bahaya lagi kalau mereka harus pergi ke pasar untuk belanja bahan makanannya. Nah, memang sih layanan pengantaran sayur dan bahan makanan sudah ada di mana-mana. Tapi untuk orang yang nggak bisa masak, kadang jadi repot menentukan apa saja bahan makanan yang harus dibeli dan berapa banyak. Untuk mengakomodir calon konsumen yang nggak mau repot atau yang mau belajar masak dan nggak was-was saat pesan makanan, ide bisnis ini cocok banget dan pasti bakalan booming. So, gimana? Setelah nonton video ini dan mengetahui 7 ide bisnis kuliner yang pasti laku dan cocok banget di masa pandemi, apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis? Kalau iya, jangan lupa luangkan cukup waktu untuk melakukan persiapan bisnis secara matang dan membuat strategi pemasaran yang efektif. Dengan begitu, bisnis kuliner rumahan ini kelak bisa menjadi bisnis besar yang beromset ratusan juta. Dan jangan lupa jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Desyana, founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.